Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Wardani Hamidah. Here I will show how I translate my text about Black Earth novel karya Anna Sale. Jadi ini novel berbentuk fabel, ditujukan untuk anak-anak. Jadi ini bahasanya masih sangat sederhana. Saya akan mencoba menjelaskan hasil terjemahan saya dengan metode literal translation. Literal translation saja sudah cukup memahamkan. Jadi saya cuma mengambil free translation pada beberapa bagian saja. Langsung pada intinya saya akan menerjemahkan. There were other young horses in the field. Ada anak kuda lain di lapangan ini. Nah, other young horses ini merupakan modified noun phrase. Nah, saya ini terjemahkan secara bolak-balik jadinya anak kuda lain. Maka tekniknya transposition modified noun phrase. Kemudian yang kedua ada young horses. Horses ini menunjukkan plural ya, tapi saat diterjemahkan dia menjadi berbentuk singular. Nah, maka teknik yang saya gunakan adalah transposition plural to singular. Selanjutnya yang ada kalimat kedua ya, we run and jump round and round in the field. Lah ini saya artikan sebagai kami lari dan melompat keliling. Jadi saya pakai we ini saya terjemahkan kami karena dalam sudut pandang orang Indonesia we kan bisa diartikan kami dan kita. Tapi dalam sudut pandang orang Indonesia, kami itu hanya orang yang bercerita dan orang sekitar mereka. Tapi kalau kita itu berarti orang yang bercerita dan pembaca atau orang yang diajak cerita. Jadi saya pakainya we itu kami terjemahkan sebagai kami. Jadi yang dimaksud kami di sini adalah anak kuda itu beserta teman-temannya, bukan anak kuda itu beserta pembaca, gitu ya. Nah, teknik yang saya pakai di sini adalah keliling, yakni round and round. Ini karena dia berulang-ulang, maka saya pakai teknik reduction, yakni ada pengurangan kata. Selanjutnya, we fall on our back in the grass and kick our leg happily. Kami menjatuhkan punggung kami di atas rerumputan dan saling menendangkan kaki dengan gembira. Nah, meskipun pada kalimatnya aslinya tidak ada kata saling, tapi karena untuk memberikan kejelasan ya, kalau cuma kick our leg happily dan menendangkan kaki kami dengan gembira mungkin akan sedikit ada misperception. Maka saya tambahkan kata saling untuk memperjelas. Maka teknik yang saya pakai adalah free modulation. Selanjutnya, when I stopped drinking her milk, my mother went to work every day. Nah, ini drinking her milk. Nah, ini kan artinya minum susunya. Nah, susunya ini cenderung tidak terlalu sopan dan tidak terlalu mudah dipahami. Nah, maksudnya berhenti minum susu siapa? Maka saya perjelas konteksnya. Menyusu pada ibu ini lebih cenderung sopan dan lebih memahamkan ya. Maka teknik yang saya pakai adalah modulation, sedangkan variationnya terlihat pada kata ibu. Kan her tidak saya artikan dia, tapi langsung saya artikan ibu. Kemudian then in the evening I told her about my day. Nah, ini saya artikan, lalu aku menceritakan kegiatanku pada ibu saat malam hari. Nah, ini kan saya merubah posisi in the evening yang asalnya di tengah, saya rubah menjadi di belakang. Ini saya posisikan bolak-balik, maka ini transposition verb shift supaya tidak terlalu banyak koma ya. Kemudian yang keenam, I'm happy because you are happy, she sighed. Artinya aku senang karena kamu senang, ujar ibu. Nah, ujar ibu ini kan she sighed, kata dia seharusnya.
dia berkata, gitu kan. Tapi ini saya ubah langsung saya pakai ibu, maka ini adalah teknik variation. Nah, selanjutnya, but remember you aren't the same as the other young horses. Ini kan kalau literal kan kamu tidak sama seperti anak kuda lain. Nah, sedangkan saya artikan, tapi ingat kamu berbeda dari anak kuda lain. Nah, kamu tidak sama, tapi saya artikan kamu berbeda. Jadi untuk memberikan penekanan pada anak bahwa maksud dari ucapan ibunya adalah kamu itu berbeda dari kuda lain. Nah, sedangkan pada persepsi anak, kalau kamu tidak sama dengan anak lain, maka dia akan merasa berbeda, dan kadang itu persepsi anak itu tidak sampai mendengar kata tidak, maka lebih baik pakai kata sebaliknya untuk menunjukkan arti yang sama. Nah, ini saya pakai modulation dari posisi negatif ke positif ya. Selanjutnya, they're good horse but we are different. Mereka kuda baik tapi kita berbeda dengan mereka, gitu kan. Nah, we are different. Kita itu berbeda kan, gitu sih. Tapi kita berbeda. Kalau kita berbeda aja, kalau kan bisa menjadi salah paham. Kita berbeda dari kuda baik, berarti kita kuda jahat dong. Maka dari itu, untuk memperjelas konteksnya, saya tambahin dengan mereka. Tapi kita berbeda dengan mereka. Lah, berbedanya dengan apa maksudnya? Nanti dijelaskan pada kalimat berikutnya. Yakni saya pakai free modulation. Durasinya sudah habis ya, maaf.